Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Slovakia U20, Sintayong punya PR benahi lini belakang. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Timnas Indonesia U20 mengalami kekalahan kedua di turnamen mini Kalista Kolida di Murcia, Spanyol. Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, takluk 2-1 dari Slovakia dalam laga yang berlangsung di lapangan Pinatar Arena Football Center, Spanyol, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Padahal dalam laga itu Timnas Indonesia U20 memimpin lebih dulu melalui tembakan Rafael Williams Rui pada menit ke-28. Hanya saja keunggulan Marcelino DKK pupus pada menit ke-80, usai Timothée mampu mengeksekusi penalti secara sempurna. Tak berselang lama, Slovakia justru berbalik unggul 2-1 dan sekaligus memenangi laga ini. Percaya diri, meski skuad Garuda Nusantara kalah, pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong tetap memuji para pemainnya. Bahkan dia menilai kepercayaan diri para pemainnya semakin meningkat selama TC di Eropa. Jika dilihat dari hasil pertandingan memang kami kalah, tapi para pemain sudah bekerja maksimal dan tampil baik dalam pertandingan. Dan juga melawan tim Eropa kepercayaan dirinya semakin meningkat. Tetapi agak tersinggung juga karena wasit sedikit memihak lawan, kata Sintayong. Pemain belakang, Sintayong ingin ke depannya para pemainnya bisa mengambil pelajaran dari laga uji coba yang telah dijalani. Lebih khusus perihal pemain belakang saat mengambil bola di kotak penalti. Masalah di kotak penalti, memang harus bisa bertahan dengan menunggu dan lebih stabil, walaupun pemain tersebut yang melakukan kesalahan. Jadi pemain saat ini sliding saja, akhirnya menghasilkan tendangan penalti karena mereka merasa salah dan mau menggantikan itu. Jadi harusnya tidak buru-buru ke depannya, ujar Sintayong. Wajar bila Sintayong puas melihat permainan anak asuhnya di laga ini. Sintayong ingin ke depannya para pemainnya bisa mengambil pelajaran dari laga uji coba yang telah dijalani. Lebih khusus perihal pemain belakang saat mengambil bola di kotak penalti. Masalah di kotak penalti, memang harus bisa bertahan dengan menunggu dan lebih stabil, walaupun pemain tersebut yang melakukan kesalahan. Pasalnya, di laga sebelumnya Timnas Indonesia U20 digulung Timnas Prancis U20 dengan skor 0-6 pada Kamis, tanggal 17 November tahun 2022, waktu setempat. Ketika itu Sintayong mengatakan bahwa para anak asuhnya masih kelelahan akibat perjalanan dari Turki ke Spanyol. Kondisi mereka belum pulih karena kelelahan, para pemain belum bisa memberikan kemampuan terbaik di laga ini. Tentu ada evaluasi untuk tim, karena di pertandingan tadi banyak melakukan kesalahan, kata Sintayong, sebagaimana dilansir laman PSSI. Gawang Cahya Supriyadi sudah kebobolan 3 gol di babak pertama, dan 3 gol lagi di babak kedua. Sebagai informasi, Timnas Prancis U20 adalah juara Piala Dunia U20 2013, meskipun skuad yang bertanding dengan Indonesia U20 semalam bukanlah tim juara dunia itu. Prestasi Timnas Prancis U20 di Piala Dunia U20 sebenarnya bukan yang terbaik. Dalam 2 Piala Dunia U20 terakhir, Prancis U20 hanya mencapai babak 16 besar. Generasi emas mereka ada di skuad tahun 2011 dan 2013, seperti Antoine Griezmann, Kalidou Koulibaly, dan Paul Pogba. Kena mental, sepertinya ada harapan lain Sintayong dari pertandingan ini, di luar hasil pertandingan itu sendiri. Dalam 2 Piala Dunia U20 terakhir, Prancis U20 hanya mencapai babak 16 besar. Generasi emas mereka ada di skuad tahun 2011 dan 2013, seperti Antoine Griezmann, Kalidou Koulibaly, dan Paul Pogba. Kami ingin, jika pemain melawan tim yang kuat serta kualitasnya di atas mereka jangan takut dan harus kuat mental. Kemampuan pemain sebenarnya baik sekali, namun karena takut duluan jadi kami tidak bisa menampilkan permainan terbaik, tambahnya. Proses. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengakui bahwa tim Prancis merupakan tim yang kualitasnya di atas Indonesia. Tentu pada pertandingan ini para pemain mendapatkan pengalaman berharga dari salah satu tim kuat dari Eropa yakni Prancis. Kami berharap pemain tetap semangat, kerja keras, disiplin dan terus berkembang lebih baik selama pemusatan latihan di Spanyol, kata Iryawan. Semoga di laga uji coba selanjutnya melawan Slovakia kami meraih hasil yang lebih baik, serta permainan tim ada peningkatan dan perkembangan, tambahnya. Untuk diketahui, rombongan Garuda Nusantara baru tiba di Spanyol pada Selasa, tanggal 15 November tahun 2022, setelah menempuh perjalanan panjang dari Antalya, Turki. Transit berkali-kali.
Sebelum tiba di negeri Matador, timnas Indonesia U20 harus transit beberapa kali karena tidak ada penerbangan langsung dari Antalya ke Murcia. Pertama, mereka harus terbang ke Istanbul dulu sebelum melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional ke Wina, Austria. Kemudian dari Wina mereka terbang ke kota Alicante di Spanyol, kota yang dianggap paling dekat dengan Murcia karena hanya berjarak 81 km.